Jika DPR salah hitung, rakyat yang jadi korban. Bayangkan sebuah negara di mana wakil rakyat duduk di kursi DPR, tapi tidak bisa berhitung dengan benar. Logika sederhana yang dipakai rakyat sehari-hari justru hilang entah kemana saat mereka membuat kebijakan. Contohnya, jelas terlihat pada tunjangan rumah anggota DPR sebanyak 50 juta per bulan. Alasannya, katanya biaya tempat tinggal. Dasar hitungannya, kos 3 juta rupiah per bulan dikalikan 26 hari kerja. Padahal semua orang tahu, kos dibayar bulanan, bukan harian. Hitungan seperti ini jelas-jelas menyesatkan. Kalau logika sederhananya saja keliru, bagaimana mungkin mereka dipercaya mengelola ribuan triliun rupiah anggaran negara? Yang lebih menyakitkan, ketika rakyat mengkritik, Ketua DPR dengan enteng berkata bahwa tunjangan itu sudah melalui kajian. Seolah-olah kata kajian ini bisa menjadi tameng sakti yang menutup semua kritik. Tapi kajian macam apa yang bisa membenarkan kos 3 juta rupiah sebulan berubah menjadi tunjangan 50 juta rupiah per bulan? Kajian itu bukan lagi kajian, tapi akal-akalan. Rakyat yang sehari-hari harus berhitung ketat supaya gaji pas sampai akhir bulan jelas merasa dilecehkan. Mereka menghitung uang belanja, biaya sekolah anak, biaya berobat, bahkan ongkos transportasi dengan cermat. Sementara, wakil rakyatnya menghitung dengan logika ngawur, lalu berdalih sudah ada kajian. Ini bukan sekedar salah hitung, ini pelecehan terhadap akal sehat bangsa. Akibatnya, uang pajak seharusnya kembali ke rakyat lewat layanan publik, justru habis untuk membiayai tunjangan yang tidak masuk akal. Sekolah tetap rusak, rumah sakit tetap kekurangan obat, jalan tetap berlubang. Tapi di parlemen, tunjangan jalan terus. Rakyat disuruh sabar, sementara pejabatnya bergelimang fasilitas. Namun, keadaan ini tidak boleh dibiarkan. Kata kajian tidak bisa terus-menerus dijadikan alasan untuk menggerus uang rakyat. Perlu ada sistem pengawasan ketat yang independen agar setiap rupiah anggaran DPR benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Musyawarah Kenegaraan Nasional harus dilakukan untuk merombak struktur ketatanegaraan yang salah kaprah. Amandemen UUD 1945 perlu menegaskan kembali kedaulatan rakyat agar DPR tidak lagi semena-mena. Partai politik yang tidak mendidik wakilnya untuk jujur dan rasional harus dibubarkan. Selain itu, pendidikan politik rakyat harus diperkuat. Rakyat perlu sadar bahwa mereka ini bos, DPR hanyalah pelayan. Dengan kesadaran itu, rakyat bisa berani menolak dalih-dalih kosong dan menuntut wakilnya berhitung jujur, serta berpihak pada kepentingan publik. Sebab, tanpa perubahan, negeri ini akan terus dipermainkan dengan kajian yang bukan kajian, melainkan justifikasi untuk kemewahan. Dan bila itu terus terjadi, rakyat akan semakin jauh dari rasa adil. Sementara, DPR terus merasa benar meski jelas-jelas salah.